Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mudawama dari UPTD SMPN 1 Kelampis, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Bangkalan. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dan penerapan segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan atau memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan dari kesalahan itulah kita bisa mengambil hikmahnya. Segitiga restitusi antara lain menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. 3. Menanyakan keyakinan. Penerapan segitiga restitusi. Kasus pertama, siswa tidur-tiduran di dalam kelas. Pada hari Sabtu pagi, jam pertama, di kelas 7E, pada ujian pelajaran IPA, seorang peserta didik bernama Alfi tidur-tiduran di dalam kelas pada saat ujian berlangsung. Alfi, jangan tidur nak, yuk nak, jangan tidur yuk. Ujian. Ya. Alfi, tahu nggak nak mengapa ibu panggil Alfi menghadap ibu nak? Tahu Bu, karena Alfi tidur di dalam kelas. Kenapa Alfi sering tidur-tiduran di dalam kelas nak? Karena saya ngantuk Bu dan tidak bisa konsentrasi mengikuti pelajaran. Nah, setiap manusia itu melakukan satu kesalahan ya Alfi, itu manusiawi ya. Ibu juga pernah melakukan satu kesalahan ya. Ibu juga pernah ngantuk di dalam kelas. Namun di sini ibu tidak mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Akan tetapi di sini kita sama-sama mencari atau memecahkan solusi supaya Alfi tidak tidur-tiduran lagi di kelas. Ya. Alfi pasti punya alasan kenapa Alfi sering tiduran di dalam kelas nak. Saya sering main HP Bu dan tidur di tengah malam sehingga saya ngantuk dan tidur di dalam kelas. Apakah main HP bisa membuat Alfi tidak tidur-tiduran di dalam kelas nak? Tidak Bu. Nah, kira-kira sering tidur itu apakah sudah termasuk ataupun memenuhi keyakinan kelas kita, Alfi? Tidak Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas kita. Nah, Alfi masih ingatkah keyakinan kelas kita nak? Masih Bu, tidak boleh tidur di dalam kelas. Nah, baik. Jika masih ingat keyakinan kelas kita, lalu langkah apa yang Alfi lakukan supaya Alfi tidak tiduran lagi di dalam kelas? Saya tidak main HP dan tidur agak lebih awal. Mulai kapan Alfi lakukan nak? Mulai besok dan seterusnya. Bagus. Oke, bagus. Alfi sudah berusaha untuk lebih baik lagi ya. Ibu doakan semoga Alfi menjadi anak yang selalu mematuhi peraturan sekolah ataupun di dalam kelas. Selalu menaati peraturan di dalam kelas Alfi ya. Terima kasih ya Alfi. Penerapan segitiga restitusi. Kasus kedua, peserta didik makan pada saat ujian berlangsung. Pada saat jam pertama,
siswa sedang melaksanakan ujian. Peserta didik bernama Naya makan di dalam kelas pada saat ujian berlangsung. Naya, tolong jangan makan di dalam kelas, nak. Yuk, simpan yuk. Jajannya simpan. Pintar. Makasih, Naya. Naya, tahu nggak nak, kenapa Naya dipanggil ke sini? Tahu Bu, karena Naya tadi makan di saat waktu ujian. Makan di saat waktu ujian itu salah apa benar, nak? Salah Bu. Naya, ibu juga tahu makan itu suatu kebutuhan. Ibu juga kalau lapar pasti makan ya Naya. Tapi kita juga harus tahu pada saat kapan kita harus makan. Memangnya Naya tadi pagi tidak makan? Tidak Bu, Mengapa Naya tidak makan tadi pagi? karena saya takut terlambat ke sekolah. Memangnya Naya bangun tidur jam berapa? Jam 6.30 Bu. Kok nggak sempat sarapan? Setelah bangun tidur, saya nonton TV, lalu mandi jam 6.45. Kemudian saya berangkat ke sekolah supaya tidak terlambat ke sekolah. Oh, jadi begitu. Apa yang Naya lakukan itu benar. Naya buru-buru berangkat ke sekolah, ya kan? Sehingga Naya tidak terlambat pergi ke sekolah. Ibu tanyakan, apakah Naya masih ingat tentang keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ingat Bu, kita harus menghargai orang lain di sekitarnya. Nah, kalau Naya makan di dalam kelas, apakah menghargai orang lain, nak? Tidak Bu. Nah, di sini ibu tidak mencari kesalahan siapa yang salah dan siapa yang benar, tapi ibu sama-sama mencari solusi bagaimana Naya tidak lagi makan di dalam kelas, ya. Baik, saya tidak akan makan di dalam kelas dan saya akan makan di rumah sebelum jam 6.30 supaya saya tidak makan di dalam kelas lagi. Kapan Naya tidak mengulangi lagi hal-hal yang dilakukan Naya seperti makan di dalam kelas? Insya Allah mulai besok Bu. Baik, ibu harap semoga kedepannya Naya lebih baik lagi mentaati peraturan dan keyakinan kelas, ya, dan tidak mengulangi lagi. Ya Bu. Baik, Baik Bu. terima kasih Naya. Sama-sama Bu. Nama saya Alfi dari UPTD SMP 1 Klampis. Perasaan saya selama melakukan restitusi bersama Ibu Muda Wama adalah saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang sering saya tidur-tiduran di dalam kelas. Terima kasih Ibu Muda Wama yang telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan tidur-tiduran lagi di dalam kelas. Nama saya Naya dari UPTD SMPN 1 Klampis. Perasaan saya selama melakukan restitusi bersama Ibu Muda Wama adalah saya sangat senang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya sering makan di dalam kelas. Terima kasih Ibu Muda Wama yang telah memberikan saya solusi. Saya berjanji tidak akan makan di dalam kelas lagi. Kesimpulan, penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi. Diharapkan guru dapat memposisikan dirinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi lebih mandiri, percaya diri, dan bertanggung jawab. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Salam sehat dan bahagia selalu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.